Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini judul renungan kita Natal yang lebih awal. Diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 42 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara, Natal sudah semakin dekat. Bagaimana suasana hati kita? Mungkin kalau berbicara tentang suasana rumah kita, suasana gereja kita, suasana sekolah, kantor, mungkin suasananya sudah menunjukkan nuansa hari Natal. Tapi bagaimana dengan suasana hati kita? Suasana hati kita jauh lebih penting dari sekedar suasana hal-hal fisik di luar hati kita. Nah, di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana Elisabet menunjukkan suasana hatinya dalam menyambut hari Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat, di mana pada waktu itu Yesus masih ada di dalam kandungan Maria. Mari kita pelajari bagaimana suasana hati seorang Elisabet. Apa yang terjadi dengan dia ketika ia dikunjungi oleh Maria, ibu dari Sang Juru Selamat. Saudara, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, khususnya di ayat 41, kita bisa melihat betapa Elisabet hatinya penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Apakah karena dia bertemu Maria? Memang karena bertemu Maria, tapi lebih dari itu, karena dia tahu bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhan. Itu sebabnya di ayat 43 dikatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ayat ini memberitahukan bahwa Elisabet tahu bahwa bayi yang dikandung Maria itu adalah Tuhan. Dan itulah yang membuat dia hatinya penuh dengan ucapan syukur. Rasa bahagianya Elisabet hingga mengakibatkan dikatakan melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Lalu di ayat 44 ditekankan, melonjaknya itu melonjak kegirangan. Artinya penuh sukacita, kebahagiaanlah yang terpancar dari sana. Nah, kata melonjak yang digunakan di sini, saudara, adalah kata eskirtese. Ini adalah kata yang sama yang digunakan oleh Septuaginta untuk menerjemahkan gunung-gunung yang melompat-lompat di dalam Mazmur nomor 114 ayat 4. Hal ini ingin menggambarkan kebahagiaan yang luar biasa, sukacita yang sangat besar oleh karena bertemu dengan Tuhan yang ada di dalam rahim Maria. Dan bukan hanya itu saja, hati Elisabet yang penuh ucapan syukur bahagia itu juga mengakibatkan di sana dikatakan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, ketika hati seseorang berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bisa hingga mengakibatkan seseorang itu penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak melakukan hal lain kecuali kemudian dia mengucapkan berkat yang luar biasa. Di ayat 42 dia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Ketika Elisabet dipenuhi Roh Kudus, oleh karena sukacita bertemu dengan Tuhan, yang terungkap dari mulut bibirnya adalah doa berkat, saudara. Saudara, hati Elisabet yang begitu bahagia bertemu dengan Tuhan yang bahkan belum lahir hari itu, hingga mengakibatkan dia dipenuhi Roh Kudus, kemudian dia mengucapkan berkat
bagi Maria. Dari bagian firman Tuhan ini kita belajar, saudara, bagaimana seharusnya kita menyambut Sang Juru Selamat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah bukan hanya suasana di sekitar kita yang menunjukkan sukacita menyambut Sang Juru Selamat, tapi jauh lebih penting adalah hati kita. Mari kita datang dengan penuh sukacita menyambut Dia, Sang Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Nasihat nu kasih anak Allah, ya Tuhan penanggung Raja dan Allah.